Good afternoon, everyone. I'm Hidiana from Asian Women Shelter. On behalf of our webinar team, Selamat sore teman-teman, nama saya Hediana Utarti dari Asian Women Shelter. Atas nama tim penyelenggara webinar, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda. Webinar ini merupakan kelanjutan dari webinar yang diselenggarakan oleh tim Indonesia dengan topik yang sama pada akhir Juni tahun ini. Tujuan dari webinar ini adalah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak dasar kita dalam hukum keluarga atau family law di California. Can you slow down a little bit for interpretation? Oh, okay. Thank you. Really happy for the interpretation. Okay. Okay. I want to thank you, the original initiator of this webinar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penggagas webinar ini, pengacara-pengacara kami, Yeni Tengli dan Victoria Hartanto, dan yang tidak kalah pentingnya, staf dan pakar teknis kami, Jessica Loman Dickinson dan Lisa Lim, saudara kita dari Malaysia. Kami bersyukur dapat memperluas webinar ini dengan komunitas-komunitas lain yang berbahasa Nepal, Tibet, dan Arab. Terima kasih kepada Muna dan Rakia dari Arab Women's Services di AWS, di ruang Zoom Arab, Swastika dan Sanggita, penerjemah AWS di ruang Zoom Nepal, Sering dan Diki di ruang Zoom Tibet. Terima kasih kepada komunitas masyarakat Indonesia, Afi, Silvana, dan Paula yang mendukung program ini dengan keahlian tekniknya. Terima kasih yang sangat khusus kepada Crystal, pakar teknologi muda kami yang mewakili harapan kami untuk masa depan. Sebelum memulai, kami meminta salah satu pendiri AWS, Becky Masaki, untuk membuka acara. Becky bukan hanya mantan direktur kami, tetapi dia juga mentor dan sahabat. Becky, silakan. You're muted. You're muted, Becky. This is perfect to allow our translators to interpret all of what Hediana had to say. And I think Becky is just coming online here. Yeah. Okay. All right, so you're good. I'm good now. Thank you. Hello, everybody. Selamat datang untuk Anda semua. Wow. Welcome. Terima kasih telah bergabung dengan webinar tanya jawab gratis. So exciting that dan multibahasa tentang hukum keluarga kekerasan dalam rumah tangga. Free multilingual question and answer webinar on family law, domestic violence, and immigration for low income dan imigrasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang terlayani. Terutama dalam masa sulit sekarang ini, betapa berarti dan pentingnya kita belajar dengan niat dan menambah wawasan bersama-sama keluarga dan komunitas imigran yang beragam budaya dan bahasa. Nama saya Becky Masaki. Lebih dari 30 tahun yang lalu, saya adalah salah satu pendiri Asian Women Shelter yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan bahasa dan budaya yang tidak tersedia untuk penyintas atau survivor KDRT dan keluarganya, dan komunitas-komunitas kepulauan Asia Pasifik yang beragam budaya dan bahasa.
untuk membangun komunitas advokasi budaya Dwibahasa yang beragam. Saya bersama-sama menciptakan Multilingual Access Model atau MLAM untuk merekrut, melatih, melibatkan, dan menghargai orang-orang yang Dwibahasa di komunitas kita untuk menjadi advokat bahasa panggilan profesional. Saya ingin berterima kasih dan sangat terinspirasi oleh Anda, terutama para advokat multibahasa, karena telah menjadi bagian dari keluarga MLAM yang luar biasa, terus berkembang dan terhubung satu sama lain. Saya hanya menanam benih, walaupun sudah tua, namun memiliki akar yang baik untuk program MLAM ini. Dan seperti nenek tua, saya sangat bangga dan terinspirasi oleh Anda semua yang terus berkontribusi dan berkembang sebagai anggota komunitas MLAM dan bekerja di dalam berbagai profesi dan bidang yang beragam. Ada cerita lama yang mau saya share. Di bulan Oktober, bahkan mungkin tepat hari ini, bulan Oktober tahun 1988, di hari pertama kami membuka AWS, Dean Ito Taylor dari APILO atau ASEAN Pacific Islander Legal Outreach mengundang Maizen Saitern dan saya, staf AWS pertama dan satu-satunya, untuk makan siang bersama Ernest Wu, pengacara pertama APILO. Dia mengucapkan selamat dan berbagi apresiasinya atas pembukaan AWS dan mengatakan bahwa dia akan mewakili semua klien kami yang butuh bantuan hukum dari APILO. Setelah janji itu dan kolaborasi yang berkelanjutan antara APILO dan AWS, meskipun kami berevolusi dan tumbuh, kolaborasi yang sangat percaya ini telah berjalan lama. Sekarang saya sangat tersanjung bahwa akar lama ini diteruskan ke generasi berikutnya oleh Yeni Teng Lee, pengacara dan penerjemah AWS, dan Victoria Hartanto, pengacara supervisor di APILO. Terima kasih Hediana Utarti dari AWS, Yeni dan Victoria, karena telah membuat dan menyelenggarakan webinar hari ini. Dan yang terpenting, terima kasih pada Anda semua karena telah bergabung dengan webinar hari ini. Hari yang sangat berarti untuk berkumpul, membangun ikatan yang kuat, terus belajar, dan berkembang. Terima kasih. Thank you so much, Becky. All right, everybody. Terima kasih, Becky. We are going Baiklah, to kita start akan segera today. mulai. Berikut beberapa Here logistik are yang a perlu few diingat. logistics to keep in mind. Our attorney, Pengacara kami, Yeni dan Victoria, akan mulai dengan I prestasi think mereka. folks should mute yourself if you can, please. All right, we are going to start soon, everyone. Some logistics. Number one, our attorneys, I think, Becky, can you mute yourself?
and he will start with a presentation. They will speak for about 40-45 minutes. Pengacara During kami, that time, Yeni dan each of Victoria, you akan who mulai are in presentasi Zoom mereka. will Mereka hear akan and berbicara understand sekitar 40 directly sampai 45 menit. from Selama waktu itu, Anda yang berada di Zoom akan mendengar interpretasi langsung Please have papers dari penerjemah and Anda. pen and write down the contact information of our Siapkan kertas dan attorneys pulpen dan in tuliskan case you want to informasi talk to kontak them pengacara in the Anda future. jika ingin berbicara If you dengan have a mereka di kemudian question hari. during presentation, feel free Jika Anda to memiliki type them pertanyaan selama in the chat presentasi, box. This is silakan for ketik those di of you kotak who are obrolan in the atau di chat Mandarin. box. In the Zoom rooms, you can Penerjemah Anda akan mengumpulkan dan mengirimkan pertanyaan Anda ke Zoom utama di mana Yeni dan Vicky berada. After the attorney's presentations, we will Setelah take presentasi, kita 10 akan minutes istirahat or 15 menit 15-minute break. For folks untuk in the para Zoom tamu room, di give ruangan your Zoom. question to your Harap interpreters. memberikan pertanyaan They Anda will kepada translate the penerjemah. question and send Mereka them akan to the menerjemahkan Zoom. pertanyaan They- tersebut Yeni dan and Vicky mengirimkan ke ruang We Zoom will utama return di to mana the Yeni dan Zoom Vicky room berada. after the break, and the attorneys Kami akan will kembali respond ke to your Zoom yang question sama setelah slowly 15 so we menit. can interpret Pengacara akan them as menanggapi accurate pertanyaan as Anda possible. dalam bahasa Inggris secara perlahan, We hope to end the sehingga webinar at 5 p.m. penerjemah kami dapat merespon seakurat Thank mungkin. you, everyone, and I will let our attorneys start. Kami berharap untuk mengakhiri webinar Yeah, pada you pukul can go ahead, start. Thank 5 you. sore. Sekali lagi, jangan Thank lupa you, Becky, for catat the info warm kontak and pengacara insightful jika Anda ingin welcome. I admire berkomunikasi and dengan grateful mereka for di masa Becky. mendatang. Hediana has described the Terima spirit kasih. of the webinar well. Thank you, Hediana. I'd like to emphasize that this webinar could not happen without this wonderful interpreters and Zoom technicians in each of the Zoom room here today with us. I'm giving them a shout out in gratitude. Hi, people. I'm thrilled to be here with you today. This webinar provides not only relevant legal information for you, but also a cutting-edge application of technology. What I say to you now is being interpreted in live in 4 languages in 4 different Zoom rooms. Pretty cool, I'll say. In this webinar, we will answer your questions that you have emailed us, and then some, as well as a live Q&A as time permits. When Victoria and I answer your questions, we are only providing you with the preliminary direction of your case based on the facts given to us. It is not legal advice. We don't know enough about your case to give you any legal advice. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya, tapi mungkin tidak ada informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan secara memadai karena jadi Anda perlu berkonsultasi dengan pengacara satu As an persatu. attorney, I help people to go through the most difficult period in their lives. Sebagai pengacara, saya membantu semuanya untuk Security is gone. memiliki The children anymore. Hearts are breaking. The job your new spousal attorney is to work together. tugas pengacara adalah bekerja sama sebanyak mungkin untuk membantu keluarga Anda membuat pilihan yang sulit tapi perlu. Understand this principle. Kami tidak memberi advice yang legal, hanyalah memberikan direction, jadi memberikan arah kemana. My approach in this webinar Pergi ke lawyer untuk detail Anda, detail kasus-kasus I Anda. received several questions about the general process of divorce in California. Saya menerima beberapa pertanyaan tentang proses perceraian di California. In California, Di California, divorced by themselves. At least one spouse must satu pasangan bisa bercerai sendiri, setidaknya satu pihak harus tinggal di California selama 6 bulan. Pertama, Anda bisa mengajukan petisi perceraian serta beberapa dokumen lokal lainnya yang diperlukan ke pengadilan. at least Setelah itu,
mintalah orang ketiga yang berusia minimal 18 tahun untuk memberikan dokumen yang diajukan kepada pasangan Anda itu. Ketiga, Come to an agreement. Anda melakukan laporan-laporan finansial kepada pasangan Anda dan mendiskusikan hak-hak asuh anak, dukungan, dan divisi pembagian properti. You cannot Jika Anda tidak dapat mencapai kesepakatan, pengadilan harus memutuskan masalah yang disengketakan. Itu berarti akan ada sidang. summons. Di akhir proses, Anda akan mendapatkan keputusan perceraian atau mendapatkan perintah Service pengadilan. should be your last resort. If you know your spouse is addressing Satu pertanyaan, apakah terjadi jika Anda tidak dapat menemukan pasangan Anda untuk memberikan surat cerai? Anda dapat mengirimkannya lewat publikasi. law Itu berarti Anda menerbitkannya di koran-koran. country, Anda harus mengikuti langkah-langkah khusus untuk melakukan tersebut. Layanan melalui publikasi harus menjadi pilihan yang terakhir. Jika Anda mengetahui alamat pasangan Anda di luar negeri, Anda dapat meminta pihak ketiga one person yang berusia minimal 18 tahun untuk mengurus surat cerai pasangan Anda itu secara langsung. petition California memberikan beberapa metode untuk menyampaikan dokumen tersebut di luar negeri. indicate Tergantung kepada negaranya, mungkin sulit untuk menegakkan filing perintah pengadilan California itu di negara-negara lain kalau mereka tidak mengikuti hukum internasional. you can work out an agreement with your spouse. Dalam situasi ini, bicarakanlah dengan pengacara yang mengetahui. Ada pertanyaan lain, You can be a bagaimanakah jika saya tidak menanggapi petisi perceraian? example Ini adalah situasi di mana Anda telah menerima petisi dan panggilan dari pasangan Anda if the spouses can work dengan asumsi Anda mendapatkannya dengan baik. Jawabannya tergantung pada proper kasusnya. terms to file Umumnya, jika Anda tidak menanggapi, calon pasangan Anda itu akan mungkin saja mendapatkan apa yang dia minta di dalam petisi. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau menanggapi, jika Anda dapat membuat kesepakatan dengan mantan Anda tersebut. Bisakah Anda mewakili diri sendiri tanpa pengacara? Ya, Anda bisa menjadi pihak yang mewakili diri sendiri. Ide yang bagus misalnya jika kemampuan kedua pihak seimbang dan perkawinan hanya memiliki sedikit aset untuk dibagi, atau jika pasangan memang dapat mencapai kesepakatan. Namun Anda tetap perlu mengetahui formulir yang tepat untuk mengajukannya dan undang-undang. Saat mewakili diri sendiri, Anda dapat menyewa pengacara untuk cakupan terbatas, misalnya untuk konsultasi atau penyusunan dokumen, atau pergi ke layanan gratis di pengadilan. Menurut pengalaman saya, dalam perceraian yang terbaik adalah Anda bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan Anda dan berusaha mencapai penyelesaian dengan mantan Anda itu, terutama jika Anda memiliki anak. Anak seringkali menjadi korban perceraian. Ketika Anda mampu mengesampingkan perbedaan, Anda berdua dapat belajar menjadi orang tua yang baik bersama dan membangun hubungan yang sehat untuk diri Anda dan anak-anak. Umumnya, masalah utama dalam perceraian adalah hak asuh anak, tunjangan pasangan, divisi properti, atau biaya pengacara. Mari kita mulai dengan masalah pertama dalam perceraian, yaitu hak asuh anak. Hak asuh dapat menjadi hak asuh bersama atau hak asuh tunggal dan mengenai hak asuh fisik atau hukum. Hak asuh fisik adalah tempat tinggal anak. Hak asuh hukum adalah mengenai keputusan-keputusan mengenai kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Hak asuh fisik bersama tidak selalu berarti waktu yang sama dengan kedua orang tua.
Awalnya hak asuh dan kunjungan ditentukan dari apa yang menjadi kepentingan terbaik untuk anak, kesejahteraannya dan kesehatannya. Apa yang baik untuk anak itu? Kontak yang sering dan berkelanjutan dengan orang tua. Artinya hak asuh bersama kecuali tidak baik bagi anak seperti dalam KDRT atau kasus-kasus pemakaian narkoba. Umumnya setelah perintah hak asuh yudisial, jadi dari hakim, orang tua yang ingin mengubah hak asuh untuk menunjukkan bahwa ada perubahan substansial yang mempengaruhi kesejahteraan anak sehingga perlu dimodifikasi. Orang tua yang cacat atau tidak bekerja masih dapat memiliki hak asuh anak, kecuali apabila kekurangan pendapatan atau kecacatan tersebut mempengaruhi keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan anak. Stabilitas dan kontinuitas umumnya baik untuk seorang anak. Pindah mengganggu kehidupan anak. Tetapi jika Anda memiliki hak asuh fisik tunggal, maka Anda memiliki hak dugaan untuk pindah bersama. Jika Anda memilih hak asuh fisik bersama, Anda perlu menunjukkan bahwa pindah adalah kepentingan terbaik anak. Ada orang tua bertanya, jika orang tua telah pindah ke negara bagian lain dan anaknya masih di California, dapatkah orang tua mengajukan tindakan hak asuh anak di California? Jika tidak ada perintah pengadilan sebelumnya dan anak tersebut telah tinggal di California selama 6 bulan terakhir, maka jawabannya iya. Yurisdiksi pengadilan atas anak bergantung pada negara bagian asal anak itu, bukan orang tuanya. Sekali lagi, ini bukanlah nasihat hukum, hanyalah petunjuk awal. Hukum anak asuh sangat kompleks dan sangat bergantung pada fakta-fakta kasus tersebut. Mohon bicarakanlah dengan pengacara yang mengetahui kasus Anda secara detail untuk mendapatkan nasihat hukum. Seorang ibu bertanya, apakah izin orang tua lainnya diperlukan untuk bepergian ke luar negeri bersama anak? Biasanya, saat mengajukan paspor anak dan di bandara, Anda akan dimintai persetujuan tertulis dari orang tua lainnya. Persetujuan seperti ini harus diperjelas dengan putusan cerai atau perintah pengadilan. Jika tidak ada tindakan yang diajukan ke pengadilan atau tidak ada perintah pengadilan, kedua orang tua memiliki hak yang sama atas anak-anak mereka. Orang tua dapat pindah bersama anak tersebut tanpa persetujuan orang tua lainnya, tetapi tidak dapat menyembunyikan keberadaan anak tersebut dari orang tua lainnya. Tidak semua pengadilan menyukai pendekatan pindah-pindah semacam ini. Penegak hukum tidak akan mengambil seorang anak kecuali ada perintah pengadilan atau masalah kesejahteraan anak. Kalau tidak ada perintah dari pengadilan, jika salah satu dari orang tua memindahkan anak tersebut dan menyembunyikan keberadaan anak tersebut dari orang tua lainnya, orang tua yang memindahkan dapat didakwa dengan penculikan. Namun, jika salah satu orang tua dengan itikat baik dan secara wajar yakin bahwa anak tersebut akan mengalami cedera fisik dan emosi jika tinggal bersama orang tua yang kasar, orang tua yang bersangkutan dapat memindahkan anak tersebut ke tempat yang lebih aman. Dalam 10 hari, orang tua yang bersangkutan harus melaporkan ke kantor kejaksaan di mana anak tersebut. Ini berhubungan dengan kekerasan rumah tangga. Sebuah pertanyaan bertanya, dapatkah orang tua yang kasar mendapatkan hak asuh anak setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Jika orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam 5 tahun terakhir, jauh lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan hak asuh. Ada anggapan yang dapat dibantah bahwa orang tua yang kasar ini seharusnya tidak mendapatkan hak asuh. Namun, orang tua mungkin masih memiliki hak kunjungan meskipun diawasi.
Orang tua yang melakukan pelecehan telah dihukum karena pelecehan, anak penganiayaan, atau cedera fisik tidak memiliki hak asuh anak. Mari kita bahas lebih detail tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang Anda lihat mempengaruhi hak asuh dan dukungan pasangan dalam perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa penguasaan finansial, emosional, seksual, atau fisik. Contoh pengendalian emosi tersebut adalah membatasi kontak dengan teman atau keluarga, mengancam, mempublikasikan info pribadi, merusak barang, menghina, membunuh hewan peliharaan, menyembunyikan paspor, menguntit atau stalking, panggilan telepon tanpa henti, atau kontak yang tidak diinginkan. Jika Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kumpulkan bukti untuk mendukung kasus Anda. Anda dapat mengambil foto, membuat jurnal, mengumpulkan bukti dari media sosial, memiliki saksi selama tindakan tersebut, memberitahu orang ketiga apa yang telah terjadi. Dan juga memiliki salinan laporan ke polisi. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, Anda dapat menghubungi polisi dan mendapatkan perintah perlindungan darurat atau EPO, Emergency Protective Order. EPO memberi Anda perlindungan selama 5-7 hari, tetapi di masa COVID ini telah diperluas menjadi 30 hari di beberapa negara bagian. Siapa yang harus dimintai bantuan selain polisi? Jika Anda merasa Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Anda dapat menghubungi organisasi seperti API Legal Outreach atau organisasi yang Anda lihat di sini, Asian Women Shelter, API Legal Outreach, atau Kakora de San Mateo. Siapa yang dilindungi dalam perintah penahanan kekerasan dalam rumah tangga? Tidak semua orang memenuhi syarat. Pelaku kekerasan dan penyintas haruslah mantan atau mantan hubungan romantis seperti pacar atau memiliki hubungan kekeluargaan berdasarkan darah atau pernikahan. Perlindungan macam apa yang tersedia di DVRO? Berikut ini adalah beberapa contohnya. Anda dapat meminta bahwa pelaku kekerasan harus menjaga jarak tertentu dari Anda. Mereka tidak dapat pergi ke sekolah atau ke tempat kerja Anda. Anda dapat meminta ponsel dan komputer Anda yang Anda gunakan atau hewan peliharaan dan pelaku kekerasan tidak boleh memiliki senjata. Pelaku kekerasan juga harus meninggalkan rumah. Pelanggar perintah penahanan dapat berarti denda, penjara, atau hukuman penjara. Masalah besar kedua adalah dalam perceraian adalah tunjangan anak. Saya menerima beberapa pertanyaan bagaimana menentukan jumlah tunjangan anak. Dukungan anak adalah kewajiban orang tua. Tunjangan anak berlaku sampai anak berusia 18 atau 19 tahun. Orang tua dapat menghentikan tunjangan anak ini tunjangan adalah hak anak, bukanlah hak orang tua. Di dalam slide ini Anda melihat legal protection. Jadi ini yang namanya DVRO. Ini yang bisa kita minta kalau ada KDRT, meminta pelaku tidak mendekati kita, tidak pergi ke tempat kerja, dan lain-lain. Ini mengenai child support dan spousal support, tunjangan anak dan tunjangan pasangan. Ada beberapa faktor dalam menentukan tunjangan anak. Namun faktor yang penting adalah pendapatan orang tua dan jumlah waktu si anak dengan orang tua. Pihak yang memiliki gaji lebih tinggi berarti mereka membayar lebih banyak tunjangan anak. Kalau penerima pembayaran bergaji tinggi, berarti mereka menerima lebih sedikit tunjangan anak. Orang tua yang memberikan waktu dengan anak lebih banyak, dengan sendirinya akan membayar lebih sedikit. Faktor lain dalam tunjangan anak adalah jumlah waktu seorang anak dengan orang tuanya, dan kemampuan orang tua membayar dan lain-lain. Jika orang tua menganggur untuk menghindari pembayaran tunjangan anak, pengadilan akan menghubungkan pendapatan kepada pembayar
berdasarkan pendapatan sebelumnya atau pendapatan potensial untuk menghitung jumlah tunjangan anak. DCSS, Department of Child Support and Service, menyediakan layanan gratis untuk membantu Anda mendapatkan tunjangan anak. Hubungilah mereka untuk meminta bantuan. Masalah besar ketiga dalam perceraian adalah dukungan pasangan atau spousal support. Ada dua jenis. Ada yang sementara, dukungan pasangan sementara, atau dukungan pasangan permanen. Faktor utama dukungan pasangan sementara adalah pendapatan dan kemampuan membayar pasangan. Kami menggunakan perangkat lunak komputer untuk membuat perhitungan. Umumnya dukungan mulai dihitung ketika permintaan untuk dukungan sementara diajukan. Berarti semakin awal Anda mengajukannya, semakin baik. Dukungan pasangan atau spousal support yang permanen menggunakan 14 faktor untuk menentukan jumlahnya. Standar hidup selama menikah, kemampuan penerima pembayaran, untuk mendapat pekerjaan, kemampuan si pembayar untuk membayar, usia pasangan, kesehatan, dan lain-lain. Itu terserah kepada pengadilan untuk menimbang 14 faktor dan menentukan jumlahnya. Berapa lamakah dukungan untuk pasangan itu? Aturan praktisnya adalah jika kedua belah pihak menikah kurang dari 10 tahun, dukungan pasangan lamanya setengah dari lamanya pernikahan. Jika mereka menikah setidaknya selama 10 tahun, tunjangan pasangan mungkin saja sampai kematian atau sampai penerima pembayaran menikah lagi. Jika pasangan menolak bekerja untuk menghindari pembayaran tunjangan pasangan, pengadilan akan memperhitungkan pendapatan berdasarkan gaji sebelumnya atau gaji potensial untuk menghitung tunjangan. Apa tanggung jawab seseorang terhadap pembayaran sewa mantan atau sewa mantannya? Sebetulnya tidak ada, tapi Anda bisa meminta dukungan pasangan untuk membayar sewa dan belanja. Alternatifnya, jika Anda belum menerima dukungan pasangan setelah tanggal perpisahan, Anda masih memiliki akses ke dana bersama, Anda dapat menggunakan dana bersama atau tabungan bersama tersebut untuk menyewa rumah berbelanja tanpa menggantinya. Namun dana yang digunakan dari dana bersama itu dibatasi pada jumlah tunjangan anak dan pasangan yang wajar. Hal ini adalah masalah besar yang keempat, yaitu pembagian properti. Dalam perceraian, setiap properti dikategorikan ke dalam properti bersama dan properti terpisah. Apakah umumnya setiap pendapatan dan hutang yang diperoleh kedua orang itu selama pernikahan sampai tanggal perpisahan adalah milik bersama. Beberapa pengecualian jika pendapatan berasal dari properti yang terpisah adalah warisan, hadiah untuk satu pihak saja, atau ada kesepakatan antar pasangan. Sebuah properti bisa seluruhnya atau sebagian milik bersama. Properti apapun yang dibeli selama pernikahan dianggap sebagai properti bersama terlepas dari judulnya. Artinya, jika Anda menunjukkan kepada pengadilan bahwa properti tersebut dibeli saat menikah oleh pasangan Anda, pasangan tersebut harus membuktikan bahwa itu adalah properti terpisah atau milik orang lain. Hukuman yudisial karena menyembunyikan aset bisa berarti kehilangan 100% aset. Jika pasangan Anda menyembunyikan aset, Anda mungkin harus menyewa seseorang profesional untuk menyelidikinya. Yang bisa Anda lakukan adalah memotret barang-barang berharga tersebut, mengirimkan amplop dari perusahaan terkait, mencatat pengeluaran rumah tangga atau transaksi properti, dan lain-lain. Biaya pengacara Anda dalam perceraian mungkin dibayar oleh pasangan Anda jika ada perbedaan aset atau pendapatan yang signifikan dan pasangan tersebut dapat membayar. Anda tidak harus berpenghasilan rendah untuk memenuhi syarat. Pengadilan biasanya hanya memberikan sebagian dari biaya pengacara. Topik berikutnya adalah di luar hukum keluarga. Ini tentang menjaga keuangan dan masalah kesehatan
kesehatan Anda di era pandemi dan kebakaran hutan. Untuk masalah kesehatan, Anda harus menyiapkan instruksi kesehatan yang isinya instruksi kepada orang-orang yang Anda cintai bagaimana Anda ingin dijaga atau dirawat jika Anda tidak dapat membuat keputusan lagi. Misalnya Anda sakit. Rumah sakit seperti Kaiser memiliki formulir yang tersedia untuk tujuan ini. Anda juga harus mendapatkan POLST dari dokter Anda, singkatan dari Physician Order for Life Sustaining Treatment. Ini adalah selembar kertas merah muda yang Anda isi dan ditandatangani oleh dokter. Tempatkan di tempat yang jelas, di rumah seperti di pintu lemari es. Ketika 911 dipanggil saat memasuki rumah Anda, petugas pemadam kebakaran dan petugas ambulans akan mencari POLST untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan Anda. Tentang keuangan Anda harus memikirkan dengan hati-hati kepada siapa properti atau rekening bank Anda diberikan ketika Anda meninggal. Siapa yang harus menjaga aset Anda ketika Anda tidak dapat membuat keputusan lagi atau sedang diranjang rumah sakit. Di California Anda dapat membuat wasiat atau kepercayaan hidup. Anda dapat menunjuk penerima melakukan hutang atas kematian, kepemilikan bersama, dan lain-lain. Jangan biarkanlah masalah keuangan Anda menggantung. Anda harus mencari pengacara perencanaan kekayaan untuk membicarakan hal-hal ini. Saya tidak melakukan perencanaan harta benda, jadi harus cari pengacara lain. Sekarang penting juga pastikanlah Anda membawa dokumen perencanaan harta milik Anda tersebut dan menandatangininya agar akurat. Sekian dari Yeni. Okay, you can put it on. Mbak Silvana, you're ready? Yes, I'm ready. Yes, I think we're starting with Vicky. Baca aja Mbak langsung. Aduh. Something is wrong here. Hang on. Okay, I'm gonna start. Hang on. Got it. Okay, go ahead. Selamat siang, nama saya Vicky Hartanto. Saya adalah supervisor dari APILO. APILO adalah Asian Pacific Islander Legal Outreach. Saya adalah non-profit organisasi bantuan hukum yang berada di dua lokasi, yaitu San Francisco dan Oakland. Hari ini saya akan membahas beberapa hak dan informasi dari dasar mengenai cara untuk mendapatkan status hukum atau kartu hijau, dan juga pentingnya informasi tentang bantuan umum atau public charge yang baru. Yang artinya apa konsekuensi Anda apabila memakai bantuan dari publik, yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan fasilitas publik dapat mempengaruhi status imigrasi Anda. Saya akan menjawab banyak pertanyaan yang dilakukan sebelumnya karena saya membahas semua topik ini. Tetapi dalam beberapa kasus tidak ada informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan secara memadai dan untuk
berkonsultasi dengan pengacara satu persatu. Slide pertama yang seperti Anda lihat, dokumen tidak berdokumentasi dengan yang berdokumentasi resmi. Pertama, apa artinya tidak berdokumen? Artinya Anda tidak memiliki status hukum dan kemungkinan besar tidak memiliki izin kerja. Jika Anda tidak memiliki status hukum, memang benar secara teknis Anda bisa dideportasi kapan saja, tetapi Anda harus diberi kesempatan untuk menjalani proses hukum dan menemui hakim imigrasi terlebih dahulu. Setidaknya biasanya proses deportasi adalah proses panjang yang bisa memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Saya sangat menyarankan Anda menyewa pengacara imigrasi untuk mewakili Anda jika Anda sedang dalam proses deportasi. Ada banyak jenis status hukum, yaitu pertama, visa turis bersifat sementara hanya untuk berkunjung. Kedua, visa kerja misalnya visa H-1B. Ini biasanya bersifat sementara tetapi terkadang pada jalur menuju green card. Visa pelajar atau visa student sementara saat sedang bersekolah. Penduduk permanen yang sah atau pemegang kartu hijau. Dan kemudian ada status hukum lainnya dalam perjalanan ke tempat tinggal permanen atau kewarganegaraan. Kita akan membahasnya lebih lanjut hari ini. Jika Anda tidak berdokumen sama sekali bekerja tanpa otorisasi atau kartu IED, Anda harus mendapatkan status hukum jika Anda ingin tinggal di Amerika. Maaf Mbak Silvana, streamnya lagi di pause for some reason. Okay, I think the interpreters have. Thank you. I'm going to start again and try to speak very slow. Okay, they're restarting. Thank you. The first substantive slide. What does it mean to be undocumented? Okay, It means you start have di no legal slide ini. status and likely no work permit. Apa artinya kalau Anda tidak ada dokumen? Berarti You can be deported at any time. Mbak Ep, Be given the chance to have a legal process and see an immigration judge first. Mbak Silvana. Mbak Silvana, halo, Mbak Sil. Lengthy process. Jika Anda tidak berdokumen bekerja tanpa otorisasi, Anda harus mendapatkan status hukum jika Anda tinggal di Amerika. Jika Anda berhasil mendapatkan status hukum, Anda harus mengungkapkan dalam aplikasi kartu hijau bahwa Anda bekerja tanpa izin. Mbak Sil, you wanna continue? Secara umum, jika ini adalah Satu-satunya masalah pada aplikasi Anda, ini bukan masalah besar dan aplikasi harus melalui prosesnya. Tetapi perlu diketahui bahwa ini bisa menjadi masalah jika Anda berencana untuk suatu hari mengajukan status kartu hijau. Anda perlu mencoba melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Membayar pajak, Anda tidak akan dituntut. Tuntutan hukum pidana tidak ada yang menunjukkan bahwa Anda memiliki karakter moral yang buruk. Beberapa orang tetap tidak berdokumen, akan tetapi untuk waktu yang lama, jika Anda tidak melakukan kejahatan apapun, tidak ada penangkapan, Anda tidak mengajukan aplikasi imigrasi apapun, Anda tidak berpergian keluar AS dan mencoba masuk kembali, maka Anda tidak akan pernah dimasukkan ke dalam proses penghapusan. Untuk orang-orang tertentu yang telah berada di Amerika terus-menerus selama 10 tahun, dan Anda dapat membuktikan kesulitan yang luar biasa kepada warga negara Amerika. Jika pasangan atau anak, jika Anda dideportasi, Anda mungkin bisa mendapatkan pembatalan penghapusan. Jika Anda pernah dihukum ke dalam proses penghapusan. Slide yang kedua, jalur menuju hukum permanen atau lawful permanent resident. Anda banyak cara untuk mendapatkan kartu hijau, termasuk petisi keluarga. Jika status permanen dapat mengajukan petisi kepada pasangan dan anak yang belum menikah untuk datang ke Amerika sebagai penduduk tetap. Jika USC dapat mengajukan petisi kepada pasangan, anak atau menikah atau hukum menikah, anak dari pasangan, orang tua, saudara, dan tunangan.
Jika tidak ada dalam hukum, tidak ada sepupu, bibi, paman, hanya anggota keluarga dekat. Jika Anda memiliki anak USC, artinya warga negara Amerika, mereka dapat mengajukan petisi untuk Anda ketika mereka berusia 21 tahun. Lebih mudah dan lebih cepat mengajukan petisi untuk keluarga jika Anda telah warga negara Amerika daripada jika Anda penduduk permanen atau kartu hijau. Di sini analisis biasa, biaya publik akan ditetapkan jika Anda perlu menunjukkan bahwa Anda memiliki pendapatan yang cukup untuk tidak membutuhkan keuntungan publik. Jika Anda menikah dengan seseorang dengan tujuan mendapatkan kartu hijau, itu dianggap penipuan imigrasi. Jika kantor Homeland mencurigai hal ini, mereka akan melakukan wawancara dan menginvestigasi yang sangat menyeluruh dan meminta bukti pernikahan yang sah, dan mereka mungkin menolak aplikasi Anda. Jalur lain ke kartu hijau adalah pengungsi atau asylum, U-visa atau korban kejahatan, T-visa korban perdagangan manusia, aksi kekerasan terhadap perempuan, VAWA, status remaja khusus imigrasi, SUS. Slash ketiga, halangan untuk diterima berdasarkan kehadiran yang tidak sah. Jika Anda telah memasuki Amerika secara ilegal lebih dari sekali atau 2 kali, berada di Amerika secara tidak sah selama jangka waktu tertentu, Anda dapat dilarang masuk Amerika di bar dalam 3-10 tahun berdasarkan kehadiran yang melanggar hukum di Amerika. Larangan permanen. Jika memasuki Amerika secara ilegal lebih dari sekali, Anda ada keringanan atau kecualian untuk bar 3-10 tahun, tetapi tidak untuk permanen. Untuk mendapatkan pengebalan atau waiver, Anda harus membuktikan kesulitan kepada warga Amerika atau pasangan atau orang tua LPR, bukan anak-anak. Petisi di Amerika mendapatkan suaka. Memenuhi definisi pengungsi karena mereka telah mengalami penganiayaan di masa lalu atau memiliki rasa takut yang beralasan akan menganiaya di masa depan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, dan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. Ini adalah definisi yang sangat spesifik dan tidak mudah untuk mendapatkan suaka. Suaka afirmatif. Ajukan permohonan di kantor suaka. Suaka pertahanan. Ajukan pengadilan imigrasi ketika Anda sudah dalam proses pemindahan. Status remaja imigrasi khusus. Untuk orang yang belum menikah di bawah umur 21 tahun, setidaknya satu orang tua menganiaya, melantarkan atau menelantarkan anak. Dan kemudian Anda perlu mendapatkan perintah pengadilan yang menempatkan Anda dalam tahanan wali kota resmi atau orang tua.
T-Visa, U-Visa, VAWA. T-Visa adalah untuk korban perdagangan manusia. 1. Bantuan imigrasi bagi korban perdagangan seks atau tenaga kerja, melibatkan pemaksaan, penipuan, atau pemaksaan untuk mendapatkan atau tindakan keras secara konversisi. 3. Pelaku perdagangan mungkin menggunakan kekerasan, manipulasi, atau janji-janji palsu untuk memikat korban ke dalam situasi perdagangan. Jika, are you okay, Mbak? You want to continue? ya, go ahead, Mbak. Jika majikan Anda tidak mengizinkan Anda meninggalkan rumah, membuat Anda bekerja lebih dari 8 jam sehari, membatasi kebebasan Anda, mengancam Anda dengan deportasi, melaporkan imigrasi atau ke ICE, Anda mungkin menjadi korban perdagangan. Anda mungkin memenuhi syarat untuk T-Visa, harus mencari konsultasi hukum, dapat menghubungi kantor kami. Kami dapat berkonsultasi dan memberikan referensi. Pertanyaan saya mendapat T-Visa dan saya mengajukan anak-anak saya untuk datang dari Mesir. Dan mereka perlu mendapatkan sidik jari. Tetapi kedutaan Amerika di Mesir ditutup. Apa yang dapat saya lakukan? Bisakah proses ini dilakukan ketika mereka kembali atau perlu dilakukan di kedutaan? U-Visa, korban kejahatan di Amerika. Daftar kejahatan tertentu, mengalami banyak fisik, mental yang substansial dan kejahatan, memiliki info tentang kejahatan dan sangat membantu, sedang membantu, atau kemungkinan akan membantu, dan penuntutan kejahatan. WAFA, yaitu VAWA, 1. Bantuan imigrasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. 2. Korban harus membuktikan bahwa dia telah dipukul atau menjadi sasaran kekejaman yang ekstrim oleh pasangan atau orang tua yang berwarga Amerika atau lawful permanent resident atau kartu hijau. Juga berlaku untuk orang tua yang dianiaya oleh anaknya. Jika Anda telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak Anda adalah warga Amerika, maka Anda mungkin memenuhi syarat untuk bantuan imigrasi jalur menuju kartu hijau berdasarkan VAWA ini. Jika Anda sudah memiliki kartu hijau, bersyarat berdasarkan pernikahan Anda, tetapi pernikahan telah berakhir atau pasangan Anda kasar, Anda dapat mengajukan petisi untuk menghapus kondisi di tempat tinggal, yaitu dengan formulir I-751. Sekarang slide 6, biaya publik. Aturan imigrasi baru sejak 24 Februari 2020.
Apakah pungutan umum itu? Satu, bagian dari proses penyaringan ketika seseorang mengajukan permohonan kartu hijau. Jika Anda dianggap sebagai biaya publik, Anda tidak bisa mendapatkan status tempat tinggal permanen. Untuk siapa itu berlaku? Pertama adalah untuk orang-orang yang mengajukan kartu hijau melalui anggota keluarga atau usaha kecil milik keluarga. Pemegang kartu hijau saat ini yang pertama berpergian ke luar negeri lebih dari 180 hari atau bepergian ke luar negeri dan memiliki hukuman pidana. Kebanyakan imigrasi tidak perlu khawatir tentang pungutan umum. Tidak berlaku untuk orang yang tidak mengajukan permohonan kartu hijau, yang tidak berpergian lebih dari 180 atau dengan hukuman pidana warga negara Amerika. Pengungsi penerima suaka dan orang-orang yang mencari pembatalan, pemindahan remaja imigrasi khusus untuk pemegang visa dan pemohon pemegang WAFA, U-Visa, dan T-Visa. Ya, Anda mungkin memenuhi syarat untuk tunjangan pengangguran dan juga perdanaan stimulus jika Anda memiliki izin kerja dari Social Security yang masih berlaku. Jadi misalnya pencari suaka atau penerima DACA yang memakai izin kerja. Ingat, restribusi umum tidak berlaku untuk penerima suaka. Jadi, Anda harus mengajukan tunjangan pengangguran dan tunjangan pemerintah lainnya, yaitu Calfresh atau medical dan lain-lain. Tidak ada salahnya untuk Anda. Sekarang, izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan lain yang kami terima sebelumnya. Aku nggak bisa dengar si Vicky. Is she reading the question? She is now on the public charge. So I'm just emerging to her slide. So you're okay. You're listening to her through another device? Yeah. I should do that too. Okay. Pertanyaan pada Januari 2020 saya mengajukan petisi saya untuk kewarganegaraan karena COVID. Saya yakin waktu proses telah ditunda, tetapi kalau kartu hijau saya akan kadaluarsa pada tahun 2021. Pertanyaan saya adalah, apakah yang saya miliki atau apa yang harus saya lakukan jika kewarganegaraan saya belum diselesaikan sebelum Januari 2021? Homeland membutuhkan waktu lebih lama dan banyak wawancara ditunda karena COVID. Tetapi sekarang mereka terbuka lagi dan wawancara sedang diadakan ulang. Meskipun kartu hijau Anda akan kadaluarsa pada tahun 2021, Anda tetap menjadi penduduk tetap. Kadaluarsa aktu Anda tidak mengubah status Anda, permanen Anda. Jika pekerjaan Anda tidak memerlukan kartu hijau yang tercatat saat ini, maka Anda bisa menunggu hingga aplikasi naturalisasi Anda selesai. Jika Anda memerlukan kartu hijau saat ini untuk pekerjaan Anda atau tujuan lain seperti tunjangan publik, maka saya sarankan Anda segera mengajukan permohonan untuk memperbaharui kartu hijau Anda dengan mengisi formulir I-90. Pertanyaan saya,
Pertanyaan kedua, saya pergi berlibur bersama suami dan anak-anak saya ke negara asal kami, dan suami saya mengambil kartu hijau dan paspor. Saya meninggalkan saya di sana bersama anak-anak. Bagaimana saya bisa kembali? Jawaban, Anda harus menghubungi kedutaan besar Amerika di negara Anda tentang paspor Anda dan menelepon Homeland atau berbicara dengan pengacara imigrasi tentang pilihan untuk kembali ke negara tanpa kartu hijau Anda. Anda dapat mengajukan permohonan kartu hijau pengganti, tetapi proses itu bisa memakan waktu beberapa bulan hingga 1 tahun. Pertanyaan ketiga, saya memiliki kartu hijau selama 10 tahun dan saya hanya memiliki 1 tahun lagi sampai saya menjadi warga. Apakah kasus ketertiban dan KDRT saya akan berdampak pada permohonan kewarganegaraan saya? Bisa tergantung apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Informasi ini harus diungkapkan dalam aplikasi Anda atau pada wawancara Anda, dan mereka akan menjalankan pemeriksaan latar belakang. Itu tergantung pada apa jika ada penangkapan atau hukuman yang ada. Untuk memenuhi syarat kewarganegaraan, Anda perlu membangun karakter moral yang baik. Anda menyewa pengacara sebelum mewawancara kenegaraan Anda. Dapatkah suami saya membawa istri barunya untuk tinggal di Amerika dari luar negeri saat masih menikah dengan saya? Tidak. Pernikahan baru tidak sah secara hukum jika dia masih menikah dengan Anda. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu hijau pernikahan, dia harus memberikan akte nikah serta bukti bahwa pernikahan sebelumnya telah diputus secara hukum. Sekalipun pernikahan dengan lebih dari 1 orang sah di negeri asalnya, itu tidak diakui secara hukum di bawah hukum Amerika. Saya datang ke Amerika pada tahun 2017, ini pertanyaan lainnya, melalui visa lotre Diversity. Pada saat melamar, saya tidak mencantumkan nama putri sulung saya tanpa menyadarinya. Segera setelah saya datang ke Amerika, saya telah memulai proses putri sulung saya untuk membawanya ke sini. Ini bukan waktu lama terakhir saya periksa, dia masih menunggu wawancara dijadwalkan, tetapi saya khawatir ini bisa memakan waktu lama. Dalam kasus ini, Anda dapat menghubungi Homeland Office untuk menanyakan tentang status, dan Anda dapat berkonsultasi dengan pengacara imigrasi tentang kasus khusus Anda untuk melihat apakah ada masalah. Anak perempuan saya yang berumur usia 24 tahun datang ke Amerika pada tahun 2000 dengan status suaka. Dia melamar untuk dokumen perjalanan tapi ditolak. Dia kembali ke Nepal pada 2 Oktober 2000. Karena dia harus pergi untuk menjelaskan program magang 1 tahun untuk gelarnya, adakah ada cara agar saya masih bisa membawanya ke sini setelah 1 tahun? Jawaban kami adalah tanpa dokumen perjalanan pengungsi yang sah, dia mungkin tidak diizinkan untuk kembali ke Amerika. Tetapi keputusan itu berdasarkan kebijaksanaan Bea Cukai dan Perbatasan, dan ada kemungkinan dia diizinkan masuk tanpa dokumen-dokumen ini. Saya akan berkonsultasi lagi dengan pengacara imigrasi untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan untuk masuk lagi secara legal di Amerika dalam kasus spesifiknya. Anda juga dapat mengajukan petisi keluarga untuk setelah Anda mendapatkan izin tinggal permanen. Jadi Anda harus mengajukan status lawful permanent resident secara segera setelah Anda memenuhi syarat. Pertanyaan, suami saya adalah pemohon utama permohonan suaka yang menunggu permohonan visa, dan saya tanggungannya. Saya ingin menceraikannya, tetapi saya khawatir tentang satu visa saya karena saya tidak ingin kembali ke Nepal. Apa yang Anda sarankan dalam situasi ini? Jawaban,
Tidak jelas jenis visa apa yang Anda masuk di sini. Jika Anda dan suami adalah pemohon suaka, jika Anda memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan suaka sendiri, Anda dapat mengajukan suaka sendiri dan memisahkan kasus Anda. Saya akan berkonsultasi dengan pengacara imigrasi tentang kasus khusus Anda ini. Layanan sambungan hukum Apilo. Layanan penyangkauan hukum Apilo, Projek Imigrasi menangani jenis kasus berikut: perlindungan suaka dan pemindahan, status remaja khusus imigrasi SUS, naturalisasi atau kewarganegaraan Amerika, petisi dari diri sendiri dari Violence Against Women Act atau VAWA, U-Visa untuk korban kejahatan, T-Visa untuk korban perdagangan manusia, tindakan yang ditunda untuk kedatangan Anda, anak Anda atau DACA, aplikasi dan pembaruan tempat tinggal permanen. Kami juga memiliki klinik virtual untuk konsultasi hukum dan peninjauan dokumen. Silakan hubungi kantor kami dan ikuti proses penerimaan kami jika Anda membutuhkan bantuan kami. Program penjangkauan hukum Apilo lainnya, hak perumahan, penyewa kekerasan, jika Anda rent room atau rent apartemen, kekerasan dalam rumah tangga, pengacara, hak lansia, penyandang disabilitas, anti perdagangan manusia, program pemuda. Kami memiliki kantor di San Francisco dan Oakland, dan kami melayani penduduk di Bay Area dan sekitarnya. Kontak kami di 415-567-6255. Sekali lagi, kontak kami di 415-567-6255. Terima kasih banyak teman-teman, Mbak Silvana, untuk menerjemahkan. Selamat datang Ibu Yuli, Ibu Mari, Ibu Tutut. Apakah ada pertanyaan yang ingin dikirimkan ke Zoom utama? Kalau ada, tolong ditaruh di chat atau didiktikan aja kepada kami, lalu kita kirimkan ke Zoom yang utama. Ataukah Arvi atau Silvana punya pertanyaan juga? Boleh kita sumbangkan ke Zoom utama. Uni, ada pertanyaan nggak, Uni? The next question is, my husband, my younger son, and I came here a few years back. Due to age limitation, my older son is in Nepal. How do I apply him legally to come here permanently? So I can't answer this question until I know your status. If you are a permanent resident, then you can petition for your son to come here as long as he is not married. I have a question. Ya, kita udah break kan ini ya, Vi? Kita udah break 10 menit kan? Belum, masih Q&A. Loh, kita break dulu baru Q&A kan? Nah, ini Q&A dari mereka. Gimana sih? 2021. Does a travel document affect her case in any way? Okay, so again, we do not recommend for asylees to travel back to the country where they claimed persecution. So if her mother is in her home country where she claimed asylum from, we don't recommend her to return to the home country until she is a US citizen.
Oh ya. because it could jeopardize her asylum status. Ini ada tambahan nih. Mbak Silvana dapat nggak ininya, apa namanya, dokumennya? Aku bacain aja ya. Kami tidak merekomendasikan para penerima suaka untuk melakukan perjalanan kembali ke negara tempat mereka mengklaim penganiayaan. Jadi jika ibu berada di negara asal di mana istri mengklaim suaka, kami tidak menyarankan si istri ini untuk mengunjungi negara tersebut sampai dia menjadi warga negara Amerika Serikat, karena hal itu dapat membahayakan status suaka tersebut. Si ibu ini secara teknis dapat melakukan perjalanan ke negara itu, tetapi resikonya besar, dia mungkin tidak akan diizinkan masuk kembali ke Amerika dan kehilangan statusnya. Jika ibu berada di negara lain dan istri tidak keberatan akan kehilangan status, dia bisa mengajukan refugee travel document darurat atau dokumen perjalanan pengungsi darurat atau advance parole dengan menghubungi USCIS. USCIS itu bagian dari Homeland Security dan meminta janji temu untuk mendapatkan dokumen tersebut. Formulirnya I-131 membayar biaya pengajuan dan memiliki bukti-bukti bahwa kondisi ibunya sangat mendesak. Istri Anda tidak boleh meninggalkan Amerika Serikat tanpa dokumen perjalanan tersebut. Jika tidak, aplikasinya akan terpengaruh. Dia juga akan diinspeksi ketika kembali ke Amerika, jadi dia tidak boleh memiliki sejarah kriminal atau perjalanannya harus dipersingkat. Virtual clinics. Tante Yuli tadi pertanyaannya apa? Itu, I have a question ya. My sister-in-law, who's okay, wait, how do I say? Ngomong bahasa Indonesia aja deh ya. Iya, ntar kita terjemahin nih. Iya. Kan ipar saya, adik saya kan udah green card nih. Jadi ini istri keduanya, tapi istri pertama udah cerai. Terus ini cerita dulu dikit. Terus jadi apply green card kan, jadi si anak tirinya apply green card buat dia. Tapi waktu apply green card itu ada kesalahan surat nikah, tanggalnya. Terus jadi ditolak sama kedutaan Amerika. So can she apply for the second time? The husband gonna be American citizen on March. Can she apply for the second time karena tanggal nikahnya itu tidak cocok dengan waktu dia tanggal dia cerai itu tidak cocok dengan tanggal pernikahannya. Okay. Thank you. Afi, do you want to translate that and put it in the documents, or do you want me to do that? I can't hear you. I'll let you do that. I can say in English if you want to. Enggak, ini harus diketik gitu loh, Uni. Okay. Sorry. Atau Sorry, I was listening to Yeni. We are on a break now. Okay. Uni diulang lagi ceritanya, maaf. It's okay. Let me type it, Mbak. Diulang lagi. Jadi gini. My sister-in-law, okay, the daughter, the stepdaughter, gonna apply green card for her, okay? So my sister-in-law, my brother put all the paperwork together. Terus di interview dia sama kedutaan Amerika Jakarta. Waktu dia belum di interview, surat-surat dimasukin, ternyata waktu mereka cerai, my brother cerai dengan istri yang pertama, tidak cocok dengan surat nikahnya yang kedua. Jadi I don't know why dia bilang palsu atau pokoknya tanggalnya nggak cocok. Jadi ditolak visanya. Jadi maksudnya ditolak untuk interview, nggak bisa dia ke sini gitu. Jadi
either Maret, my brother gonna be American citizen. So can he reapply for that for his wife? Since the American embassy already denied her. Oke. Jadi pertanyaannya, if Can you, she apply? yeah, Can she reapply the visa to according that one? The first one is denied already. and apply from Indonesia ya? Yes. Jadi your brother itu apply for his second wife. Not the brother, the stepdaughter. Jadi stepdaughter-nya, jadi gini, ini ceritanya agak complicated. My brother ada anak yang perempuan. Yang anak ini American citizen, apply for her father green card, udah dapat green card-nya. Okay? Nah, terus ditanya ke imigrasi, boleh the daughter karena dia dari kecil di taking care of the stepmom. So the daughter, the stepdaughter, so my brother daughter, she can apply for the mom, for the stepmom. Jadi udah ditaruh surat-suratnya semuanya udah lengkap, udah rapi. Jadi mau interview, sebelum interview kedutaan Amerika have to check everything, right? All the information. They found it, surat cerai dengan surat nikah nggak cocok. Jadi sebelum, kan kalau di Indonesia kita cerai aja gitu ya kan, nggak mesti pakai, kan kayak kita cerai talak 1, talak 2 gitu kan, nggak ada pakai surat ini itu. Jadi surat cerai dengan surat nikahnya itu tidak match gitu loh. Jadi begitu dilihat kedutaan Amerika bilang, oh no, you cannot apply the green card. Jadi tanggalnya salah apa gimana? Iya, tanggalnya salah. So what should they do? Dan my brother gonna be American citizen in March. Can he reapply for his wife? Since udah ditolak begitu kan the American embassy. Yang ditolak itu melalui stepdaughter. Now my question here, can the husband reapply for her after he got his citizenship? Okay. Little bit complicated, sorry. Yang ngeluarin divorce letter Indonesia ya? Ya. Prosesnya semuanya di Indonesia karena kan jadi gini, dia remarried itu kan nggak ada pakai apa ya istilahnya ya? What is the Nanti kalau gitu nanti Mbak Ediana udah taruh di itu, nanti biar my brother call or the son call the siapa yang Vicky Vicky ya. Is that Vicky charge for how much did she charge it? Kalau Vicky sih kerjanya di Apilo, jadi dia nggak bayar. Tapi kalau harusnya lewat Apilo, tapi kalau kalau nanyanya lewat saya, lewat Asian Women Shelter, nanti pasti dibalas langsung deh. Oke. Ini koneksi. Thank you. We have a connection. Ini saya I just don't understand why people. I did send to everybody already. I mean, to the people that want I know about this the information.
pada males lah Uni Iya. kan hari Minggu. Dan lagi mungkin udah pada ikut yang waktu itu kali, ya kan? Nggak Yang waktu- banyak. waktu itu hampir 84 loh Uni yang ikut. Oh iya. Jadi mungkin pentolan-pentolannya udah pada ikut, jadi males kali. Si Ambar dia bilang saya kirim ke dia, oh I got already from Yeni, tapi dia nggak sebarin ke orang-orang. I did send to whoever need all the info. Saya kirim kok semuanya. Iya. Probably gitu juga kali, orang-orang udah pada tahu jadi udah pada males. Si itu tuh temennya Silvana, si Kinta tuh kan juga banyak teman-temannya dia. Ginta. Aku udah kasih kok sama si Ginta, udah kasih ke, kan dia banyak student-student gitu. Iya. Apa-apa enggak, it's okay, kita nanti coba lagi. Di grup lain banyak orang sih Uni, di grup Arab ini pertanyaannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Di grup Nepal pertanyaannya 1, 2, 3, 5. Di grup Mandarin. Oh ini mereka join kita juga nih? Jadi ini dibagi-bagi gitu loh nih. Jadi mereka ngomong bahasa Inggris, terus kita ada Zoom room Nepali, Zoom room Tibetan. I see. Ini orang lain pada banyak nih, banyak nanyanya. Jadi mungkin grup mereka banyak sekali. Tadi Mary siapa? Mary Lolong? Nggak tahu. Afi itu yang ngurusin ininya, hostnya. Namanya cuman Mary iPhone. Oh. Sekarang cuman ada kita aja sama Yuli iPhone. Iya, cuman kita aja. Ya nggak apa-apa. Kalau ada makanan nih tinggal makan nih, tapi nggak ada ya. Lihat-lihatan. Datang ke sini kita makan. Makan di sini, datang ke sini makan di sini. Kita masak-masak. Menunya apa? Menunya apa? Maunya apa? Gulai kanca. Gulai kanca boleh. Apa tuh? Gulai kanca. Apa tuh? I don't know. Gulai kanca, you mean by what? Is it kambing or beef one? Yang gulai kanca yang itu cancang maksudnya. Cancang, maybe. Iya, yang itu cancang itu jadi kayak minyak gitu kan? Tetelan gitu kan? Yep. Kemarin ada yang mau bikin itia hijau tuh, Arfian. Oh, mau. Mau. Jadi, tapi itiaknya mau nyari yang halal katanya. Webinarnya udah selesai ya? Belum. Lagi istirahat. Silvana, how are you? I'm doing well, Bu Julie. How are you? Pak Andre di belakang itu lagi suaranya. Itu dia lagi makan, dia lagi tahu ngapain. Baru pulang main sepeda dia. I know, I saw that. I saw the map, man. Awesome, man. I saw you. Di mana? I saw the map. You were like, what, 9 hours? Buset. 3 hours. We're about to restart. Okay. And we are back. We have to. You want me to share the sound? Afi mesti pasang volumenya nih, jadi kita bisa interpret. Oke. Yang mau interpret siapa? Mbak Sil mau interpret gantian nama saya, Afi mau gantian nama aku. I didn't sign up for that, but sure. Nggak apa-apa ini kan. Oke, Mbak Silvana mau gantian sama saya. I think they are busy in their rooms. Okay, we'll wait a little bit. I think it looks like we have one Zoom room that's ready, and I think the others should be ready soon. Many questions are coming in, and I think we can also add those questions later. Yeah, we only have like 30 minutes, right, before 5 p.m. Let's get started, I think. Yeah, okay. And we then can take some pauses as well. All right. So, Vicky, because this is not going to be simultaneous interpretation, so we're going to have to, have short sentences and then stop, let them catch up, and then so on and so forth. Yeah? Okay. All right.
Okay. Go ahead. So this is for Yanni regarding property and banks. Ini pertanyaan untuk Yeni mengenai Can the properti. property be divided Apakah properti bisa dibagi before the marriage, and how about the bank accounts? Apakah properti bisa dibagi sebelum perkawinan for dan the bagaimana dengan bank account? So, as I mentioned, Seperti yang sudah that saya a katakan, property, okay, properti can be wholly community or partly community. jadi properti itu bisa That means milik bersama atau bisa it is sebagian house milik bersama. bought before marriage Sebelum perkawinan, and the mortgage or the maintenance or the remodeling, okay, is paid during marriage. That means that part of it is gonna be. Jadi kalau beli properti, misalnya dibeli oleh satu pihak, tapi selama pembayaran mortgage dan pajak dan lain-lain itu berarti You adalah can't take that tanggungan part of bersama. it that is community and then calculate it. You know, you should Jadi hire harus somebody to do this bagian itu adalah properti bersama, and jadi then harus divide dikalkulasi. it into half and half. Jadi lalu dibagi You cannot menjadi reach into an half and half, separuh-separuh. bank account is the same way. Bank But account juga it's sama. more, I think, complicated if Mungkin lebih the bank komplikasi. account has been used for many different purposes and the marriage is a long-term marriage. Kalau sudah dipakai So macam-macam what dan you have to do sudah lama is to kawinnya, identify, you know, what identify. income has come as of the date of marriage. You trace, Jadi tracing. Okay, jadi diatur property, pas di hari perkawinan itu kalau apa yang bank account itu dipakai starting untuk apa aja. generally from the date of your marriage, any income that Jadi you semua income sejak kawin make during marriage dan yang until the date didapat of selama separation, that perkawinan is considered to sampai be waktu perceraian itu harus dibagi dua. I think that should help with the direction of the answer. Jadi kira-kira begitulah. The question. Thank you. Now, I'm going to rotate also to the next part for Vicky. Path to. Ini untuk Vicky. Sure. Question is, we applied for a 10-year green card in January 2020. Kita apply untuk green card yang 10 tahun di bulan Januari. Yes, you should just file form AR11, change of address form. Silakan file Have an form attorney AR11. update your address for you. Okay. Susah nih, gue nggak denger. And the following question is, I want to get divorced but scared to lose my immigration status. Saya ingin divorce tapi takut kehilangan status. Green card in January 2020. Dan saya mendapatkan green card tahun 2020. So if you applied in January, then kalau Anda apply it be processed very soon. And I can hear it's too noisy. For that to go through. Vana, can you mute, please? You can check the case. Can you mute her? On the USCIS website, or you can call them. Jawabannya pergi ke Then USCIS website. You can file form I-751. Form I-751 on residency. You will need to provide evidence that you harus menjelaskan, harus married memperlihatkan originally and not for the purpose of obtaining a green card. Bahwa perkawinan ini tidak untuk mendapatkan green card. I'm pausing for a while. I think that's good. I think it'll take time for the Zoom language to catch up.
I think there's responses in the Google Doc. Is that right? This is also part of the permanent residence. I have 3 more questions here. Mengenai permanent resident. I have a friend whose asylum was denied by the High Court in 2009. Saya punya teman yang aplikasinya 2009 di-deny. Got divorced and was denied again. As Got divorced court and denied thought again. those marriages were fraud. Dibilang semua Currently, perkawinannya fraud. he has EAD through TPS. Can he still appeal to court for his asylum status? Or are there any other alternatives for him? Who have TPS status, Afi? Okay, thank you. The person. Okay. So you only friend. have a limited punya amount TPS of status. time to appeal. Anda punya a court waktu yang decision. sangat singkat. So the time for an appeal has passed. Kalau waktunya udah pass, But if there are changed country conditions kalau or ada situation pergantian has changed so that dan situasi they sudah have a berganti, new or stronger claim for asylum than mungkin ada before, stronger claim untuk they can asylum, apply again mereka bisa apply lagi. or file a motion to reopen their old. Atau file a motion minta untuk dibuka lagi kasusnya. Thank you. Follow-up question. What are the updates on asylum applications as of now? I mean, during the COVID-19 pandemic. Apa ada update selama COVID ini Question mengenai asylum? A person asking the question has been waiting for their interview. Right. Orang yang Well, menanyakan sudah lama menunggu. your asylum application is pending before the asylum office. Tergantung They pada are asylum going office. forward and scheduling interviews and Tergantung mereka rescheduling apa interviews that were canceled schedule interview apa tidak. during you know, the shelter in place period. So if you would like to have your interview done sooner, I recommend you contact the asylum office that is processing your application and ask about the status of your interview, and you can Anda request bisa aja menelpon mereka dan that I menanyakan interview status Anda. if you have a good reason for meeting them. Dan bilang ada alasan yang tepat kenapa kau ingin seperti itu. Last question from this category. From a participant based in California. Ada orang dari California yang If the menanyakan embassy is closed in Egypt, kalau embassy how tutup di can we Egypt, renew the application if the embassy is closed? bagaimana kita This buka? is an application for her children to join her in the US. Ini aplikasi untuk anak-anak supaya ikut ke Amerika. Aku kan nggak usah terjemahin, Uni kan ngerti kan? Iya ngerti, nggak usah. Ya, thank you. Aku tuh stres ini soalnya. Iya nggak usah, nggak apa-apa, aku ngerti kok. Thank you. Thank you. Makanya aku bingung kok pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Enggak, itu emang tugasnya seperti itu. Kalau ada orang, tapi aku lihat kan hanya ada Uni. Jadi aku nggak usah. Thank you. Well, I'm not sure what application this is in regards to, but if you need the U.S. Embassy in Egypt, you could try that email address that I gave earlier. That's Consular Cairo, NIV @state.gov.
try to request an urgent appointment with them. Sorry, could you repeat that one more time, the Counselor Cairo? Yeah, Consular Cairo, N as in Nancy, I as in iguana, V as in Victor, NIV, at state.gov. So try that email address. Otherwise, I'm not sure what else you can do with a closed embassy. Let's see. How long can we renew the application? Sorry to interrupt, Vicky. Yeah. There is a request for you to speak louder. Oh, I'm sorry. Can you hear me? Okay. Sorry, I'm just trying to read the question again. Yeah, you can contact USCIS and let them know about your situation to see if you can get some sort of extension on the application if you cannot reach the embassy in Egypt. Okay. Thank you. And this is back now to Yenny for custody. If the mother is not working, can she get custody? So I answered a similar question about that just now, just a couple of hours ago. So the answer is yes, you can still get custody. The way California court sees it is that parents have rights to their children. Okay. Now, income should not be something that is used against parents to not have custody. Let's say you don't work. However, if you don't have income and there is no other income, and that lack of income affects the child's welfare, safety, health, then it might affect your custody rights. Thank you. Thank you. Another moment of pause. Now, for restraining orders, question is, do I need a restraining order to prove good faith marriage? Can I prove bona fide and abuse at the same time? Sounds like an immigration question. Is it? It says about restraining order. Because in restraining order, we don't really have to prove a bona fide marriage. Are we saying, I see. Okay, I see. So if this is not about immigration, okay, if this is about domestic violence, I talked some time ago about who is qualified for restraining order protection. I think you probably are asking in that scope. Now, yes, okay. So I said that not everybody qualifies for domestic violence restraining order. An abuser and survivor must be current or former romantic partners, like boyfriend, girlfriend. Must have familial relationship by blood or by marriage. Now, you don't need to prove this is a bona fide marriage because just boyfriend, girlfriend, living together, having dates, those already count
to qualify under domestic violence protection. Okay. Now, if you feel that you might not in a boyfriend girlfriend situation or in a marital situation, there is a civil restraining order that you can qualify for. Okay, from harassment, from violence, not only domestic violence restraining order. Thank you. Yenny, can I, in case it is an immigration question, can I talk about that? So I'm positive the context, but if it's immigration, it sounds like the question might be about if you have a marriage green card and you are in an abusive relationship, you want to remove the conditions on your residency. So that's Form I-751. Yes, you need to show both that the marriage was bona fide, that it was there was a real marriage originally, and you did not marry for the purpose of getting a green card. And at the same time, you also have to show some evidence that there was abuse in the marriage, or that the marriage is over. So you can show both. Thank you. Okay, this is also perhaps open to both Yenny and Vicky. The question is, daughter applied for a stepmom. Stepmom in Indonesia applied. Ini pertanyaan Anda nih. They found that the date for her father's divorce letter is different from the actual divorce letter produced by the Indonesian government. So the application is denied. Can they reapply? The father is waiting to get his USC. Sounds like your area, Vicky. Yeah, that sounds like an immigration question. So it sounds like the family petition was denied because there was some discrepancy in the date of the divorce. I do think you can just apply again. There might be an option to file a motion to reopen the case. Usually you can do either one, a motion to reopen or file a new application. I do recommend that at this point that you retain an attorney to help you with the application so you don't run into any further issues. Thank you. An attorney that is well-versed in the immigration law in the US. Right. Thank you. I am going to pause for a second here to let the translators and interpreters work. Okay. Now then, this is for Yenny. Proof of residence. Question is, my name is not on the lease and I will need it as proof of residence. I don't know the owner and I have never seen him. I only have mails that I receive at this address as proof. Is this enough to prove my residency? If not, what can I do? Thank you for the question. So this is going toward the court's jurisdiction. So in California, you have to reside here for a minimum of 6 months.
yeah, in California, and 3 months in the county. Now, if this later on becomes a problem, you can bring out your mail, save those mail, those letters that they have a date, right? So save them, save whatever evidence that you can have to show later that I have resided here, for 6 months in California and 3 months in this county. Okay. Thank you. And one other category, proof of relationship. The letters that I need to get from friends or family to prove the relationship has to be from his friend or just any people who know us. And there is also a request to speak louder. Thank you. Is this going? This is going for Yanni. Okay. So the question is to ask for proof of relationship in relation to domestic violence restraining order? That is a good question. It does not say, but let's make that assumption for now. Okay. So the domestic violence restraining order, the law, as I mentioned, that it is qualified only for people who are survivors and abuser must be current or former romantic partners like boyfriend or girlfriend, and must have a familial relationship by blood or by marriage, like in-law, spouse, grandfather, or grandmother. If in a situation where you are not married to the person, to the abuser, the other side, the opposing party, okay, then yes, you will have witness. If this is later on becomes an issue, that that the relationship becomes an issue, should you file under DV, domestic violence, or should you file under civil harassment or civil restraining order? If this becomes an issue later on, you can have declaration of witnesses, or they can testify in court about your relationship. You can have proofs of text messaging, that he chats, that he or she sends you. You can have, proof with gifts that he or she has sent you, all the sweet words, and so on and so forth. So don't throw away those little things, pictures together, the times that you guys spend together, basically. All right, that's the answer to that question. Thank you. And this is for Vicky about undocumented. The Trump administration recently sought to exclude people in the US from the 2020 census data. Does he have the right to separate the data as an undocumented and documented and citizen? If the court allows the Trump administration to release undocumented individuals, is there a greater possibility of deportation? Thanks, Lisa. That's a great question. I think this question is before the courts. So it's going to be decided in litigation before the Supreme Court. So I don't know what the court will decide. I think that it's absolutely outrageous that
Trump administration is trying to collect data and differentiate documented versus undocumented on the census. I think advocacy groups will fight this very, very hard. In the case that the court does allow this extra information to be collected by the census, I still think it's unlikely that there will be increased deportation of undocumented persons who do not have any criminal record or any prior orders of removal or deportation. So I think that mainly undocumented persons who have a criminal record or who have a prior order of removal, they might be in more danger of being deported, but not for others. And I think that all of the immigration groups will fight very hard to prevent increased deportation on the basis of census information. But, you know, at the same time, this is the Trump administration, and they are trying their best to attack immigrants in every way. And they have been making a push recently to step up ICE enforcement. So that's unfortunate, but I have hope that it won't come to that. Thank you. And we are coming to time, but I have two more questions. One, again, also for Vicky. Does the public charge applies to derivatives of asylee, especially to children under 21 years of age? Yes, good question. If you are a derivative of an asylee, then you have derivative asylum status, and public charge does not apply to you. Or if you are an asylee and only, you know, or if you have any kind of status and only your children are using public benefits and not you, that does not count against you in the public charge determination. Okay. Do we have only one question left, Lisa? We have one question, and there are three other that just got added afterwards. So we are cutting off this webinar at 5 p.m. We will need to stop here. Our interpreters have been interpreting for the last 2 hours. If we have a lot of questions asked during this webinar but didn't have enough time to answer, we are planning to do a second installment of the webinar to answer your questions. Now, if you haven't already, now you fill out the registration form so that we can send you the information regarding the second webinar installment. The technician can post the link, or will post the link to the registration form in your Zoom chat box. We hope that this information that we provide here today is helpful. Find an attorney who knows your case to get legal advice. Thank you for coming. See you next time, and stay safe out there.